Bosan saya begini terus. Cuma main HP terus, buka Facebook, Instagram, WA, begitu-begitu terus. Itu mau baru bagus ini. Mau kumpul-kumpul, alhamdulillah sama kumpul. Mau keluar-keluar, suasana tidak bagus begini. Dari mana ini? Udah cek. Kenapa? Sama saja saya ini bosan terus Kok bagus Corona lagi, mau gereja sama-sama, bisa. Enak sekali begini. Olahraga lagi, setiap hari olahraga. Biar bosan-bosan, yang penting sehat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua. Apa bagus deh? Bosan nih. TikTok Jo. TikTok ah. Laskar M Revolution Performance Remix. Aku suka body yang mama muda, mama muda. Body mama muda. Grup kayaknya. Tumben. Baru ribut. Bosan. Bosan sekali. Mati gaya orang di rumah terus. Mana HP gue? Mana HP ku tadi? Oh ini. Sama tanya dulu orang-orang ini apa semua. So bosan sekali. Guys, kamu apa? Nyanyian pujian dan teman-teman, ada temanku lagi sakit, butuh dukungan doa. Boleh tidak ku masukkan dia dalam grup admin? Mintol masukkan di grup, ku kirim kontaknya. Ajaib kau Tuhan. kau setia, kau mulia, Saudara sekalian, malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah GTS. Walaupun ibadah malam hari ini Shalom. Selamat kawan. Ada apa kamu kumpul sini? Ada GPS kayak pagi ini? Apakah kalian tidak tahu imbauan pemerintah tetap di rumah aja? Dan sekarang itu kita lagi ada di masa endemi global. Itu maksudku. Kamu tidak takut sama virus corona ada di mana-mana? Corona. Di situ. Dinda, ya. ada apa nih kumpul-kumpul di sini nih?
Kamu tahu nggak? Udah banyak corona ini. Ma, jangan marah-marah. Orang ini tiada yang corona. Ada kamu yang OTG? Atau sudah ada yang PDP kamu? PDP. Ayo, bubar semua kamu. Ayo, pulang kamu semua. Memang kamu orang kepala batu. OKB. Siap. Dalam. Yang kembe. Eko ini tumben. Ada itu Mau latihan. Latihan kita bantu. Ada itu. Oh, ada. Sudah cuci tangan? Belum. Cuci tangan dulu. Belum boleh. Cuci tangan dulu. Bikinkan untuk cuci tangan. Oke. Sabar lah kan. Sabar kau. Sabar lah kan. Harus sabar. Santai. Sudah cuci tangan? Udah. Oke. Boleh masuk rumah. Tadi aku bilang kamu dua, kamu mau ke rumahnya teman, mau ke rumah saudara, ke rumah siapapun, ingat sebelum masuk rumah cuci tangan. Kan tahu toh protokol kesehatan? Ya. Masker sekarang mana? Saya sambut tua. Ingat protokol kesehatan bahwa kemanapun kita harus pakai masker supaya itu mengurangi penularan pencegahan COVID-19. Nah, hari ini Tante kasih kamu masker, pakai ya. Mantap ya. Nih, Tambah. jangan lupa pakai masker. Woi, Itu. dari tadi kamu saya tunggu. Ini Pak, lambat bangun ini. Atur Jo. Kak, luar Jo Kak. Suara dorong 2. Kursi. Manja sekali bro. Apa yang dekat? Kan kursinya lah, kenapa kursi? Oh ya. Dan tadi barusan Sahabat Cakrawala mendengarkan satu lagu yang begitu indah, satu lagu yang begitu luar biasa, berpegang pada perjanjian rajaku. Oke, berbicara mengenai kehidupan yang tidak sia-sia di tengah pandemi COVID-19. Kalau Yani sendiri, menurut Yani bagaimana? Ya salah satunya kali kita masih bisa berkarya walaupun mungkin dari rumah saja. Betul. Tapi kita ada di sini, itu bagian dari hidup di Indonesia sih. Betul sekali. Kita tetap bisa berkarya di tengah pandemi, walaupun hanya di rumah aja, tapi dengan saling memberitahu kepada teman seperti kita datang di tempat ini juga merupakan suatu karya yang tidak sia-sia. Dan untuk yang terakhir nih, Sahabat Cakrawala, kita tetap harus bertanya kepada laki-laki yang di samping saya ini. Pasti dia punya pemikiran juga tentunya berbeda. Menurutku hidup yang tidak sia-sia di tengah pandemi itu kita bisa berguna untuk orang lain. Contohnya seperti ini. Ya. Di studio ini kita GPS bersyukur karena bisa diundang dengan segala keterbatasan yang ada yang seharusnya kita di rumah, tapi ada kesempatan kita bisa jadi berkat melalui siaran Genbos ini. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman. Terima kasih untuk pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Terima kasih untuk kalian semua. Sukses untuk masa depan kalian. Amin. Dan juga sukses untuk gerakan pembawa semangat Amin. Luar Palu. Di sini saya tidak mengikuti peraturan yang ada.
tidak menggunakan APD seperti menggunakan masker atau pulang rumah cuci tangan. Pulang dari rumah itu beberapa hari kemudian baru saya merasakan gejala-gejala tersebut. Setelah keluar, dokter mulai berkata kalau yang positif COVID itu saya. Setelah itu di dalam tuh saya merasa kayak terpuruk sekali. Kemudian adik saya memberi info dia mau dirapid juga karena satu rumah dengan saya. Setelah keluar hasil rapid, saya tanya, bagaimana hasil rapidnya dek? Positif. Kita kayak sedih dan ada yang mendukung, ada juga yang menghujat, ada yang bilang ini sudah 2 orang ini yang bawa virus. Beberapa hari kemudian saya sesak. Itu kayak selama saya hidup baru kali itu saya rasakan yang namanya sesak. Dalam pikiranku, jangan-jangan saya sudah mau mati. Karena kalau sudah sesak itu sudah masuk kayak gawat darurat, maksudnya kayak sudah mau mati begitu. Dan selama saya sesak, saya percaya kalau pada saat sesak itu apa yang saya pegang waktu itu tangan Tuhan, karena lain yang saya rasakan. Saya kayak punya kekuatan baru. Pesannya adalah kita harus tetap menjaga kebersihan. Kemudian jika kita merasakan sakit, lebih baik kita datang ke dokter. Dan kalaupun kita dari luar kota, kita tidak boleh berbohong sama dokter. Karena saya bisa melihat juga teman-teman tim medis yang ada di rumah sakit itu mereka tidak pulang sama sekali. Selama ada pasien COVID, mereka tidak bisa pulang dan mereka tinggal di rumah sakit. Urutannya ayat pertama ref, terus kembali lagi ke ayat pertama, terus Sudah 3 bulan kita begini terus, ibadah dari rumah. So ndak pernah pergi gereja, so ndak pernah persekutuan doa sama-sama. Kadang bosan juga begini. Mau record video, ndak boleh keluar rumah, mesti stay at home. Ndak mau record, teman-teman butuh ibadah. Baru sadar kalau ibadah itu penting. Dulu pergi GPS cuma bermain, pegang handphone. Sekarang batanya kapan bisa ibadah sama-sama. Aduh, semoga pandemi ini cepat selesai supaya bisa lagi ibadah dengan teman-teman. Pandemi COVID-19 merubah kebiasaan kita. Hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sekarang sudah menjadi kebiasaan baru bagi kita. Meskipun pandemi ini mengubah kebiasaan kita, tapi tidak boleh mengubah iman kita kepada Tuhan. Apalagi meredupkan semangat kita untuk bersekutu dan melayani Tuhan. Pelayanan Tuhan harus tetap berjalan, bahkan di masa sukar sekalipun. Pandemi ini pasti berlalu. Percayalah, karena Allah adalah kemenangan kita.